Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Sakit Lapangan Indrapura atau RSLI Surabaya kembali menemukan varian baru virus COVID-19 Delta B16172 asal India. Sebelumnya, RSLI juga telah menemukan dua varian baru, B117 asal Inggris dan juga B1351 asal Afrika Selatan dari pekerja migran Indonesia atau PMI pada Mei 2021 lalu. Keduanya kemudian telah berhasil ditangani dengan baik dan sudah dinyatakan sembuh. Varian baru Delta B16172 ini berasal dari 3 pasien klaster Bangkalan, Madura dengan city value di bawah 18. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan surya.co.id, ada Febrianto Ramadhani. Halo, selamat sore Febri. Ya, selamat sore para pemirsa Tribun News dan Tribun Network dimanapun Anda berada. Baik, Febri bisa dijelaskan untuk kondisi terkini setelah ditemukan adanya varian baru COVID-19 asal India ini seperti apa? Ya, baik. Jadi penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, Laksamana Pertama TNI, Dr. I Dewa Gede Nalendra Jaya Ismara, itu mengatakan bahwa adanya kasus atau kejadian luar biasa di Bangkalan tersebut tentunya tidak bisa diatasi dengan penanganan medis saja. Faktor medis juga menjadi perhatian karena permasalahan sosial kemasyarakatan juga berpengaruh terhadap upaya penanganan. Jadi untuk itu peran relawan pendamping sangat dibutuhkan. Potensi yang ada di masyarakat untuk diajak bergotong royong bekerjasama membantu menanggulangi pandemi. Jadi selanjutnya kata Dr. Nalendra, dilakukan upaya merancang aktivitas dan langkah-langkah yang bisa dikolaborasikan oleh stakeholder terdepan. Beberapa usul dan konsep dan rawan di antaranya tentang pentingnya edukasi pada masyarakat awam, masyarakat setempat terkait pemahaman COVID-19. Jadi kebutuhan yang mendesak secara intensif mengedukasikan masyarakat untuk mau menggunakan masker dan merubah kebiasaan pemahaman stigma yang ada dalam masyarakat tersebut bahwa COVID-19 tidak ada sama sekali. Ini juga sekaligus mengubah candaan yang selama ini beredar ya bahwa COVID-19 tidak ada di Madura. Jadi dengan kultur yang ada di Bangkalan itu harus melibatkan pengutamaan para tokoh agama dan pondok pesantren, ustadz dan tokoh masyarakat di kampung-kampung. Jadi intinya Rumah Sakit Lapangan berharap masyarakat setempat itu ingin tidak abai dalam protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, dan perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi yang paling tak kalah penting adalah penanganannya adalah upaya penguatan dan peningkatan imunitas melalui asupan makanan bergizi serta meningkatkan kontribusi bagi ketangguhan masyarakat menghadapi wabah virus corona. Jadi dengan meningkatkan rasa gembira dan suasana keseharian yang tenang dan senang. Jadi kondisi saat ini di Rumah Sakit Lapangan adalah jumlah pasien yang dirawat hari ini kurang lebih mencapai 369 orang, terdiri dari pekerja migran Indonesia atau PMI, kemudian 64 orang itu, terus dari klaster Madura 210, klaster Pondok 12, dan pasien umum atau mandiri 83 orang. Untuk daya tampung Rumah Sakit Lapangan Indrapura itu sekitar 410 bed. Sekarang berisi 369 pasien, jadi masih ada sisa 31 bed, 31 orang. Kemudian Rumah Sakit Lapangan Indrapura juga meminta penambahan tenaga kesehatan Konatos, yaitu 6 dokter dan perawat dan 6 dokter dan 12 perawat dari TNI untuk langkah awal serta tetap berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi untuk kebutuhan nakes. Jadi varian baru varian baru COVID-19 ini ada 3 pasien yang ditemukan di Jawa Timur. 2 diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, terus satunya itu masih dirawat di Bojonegoro. Sebenarnya 3 pasien ini adalah hasil daripada tracing atau penyekatan di Kabupaten di Surabaya yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Kenapa kok yang satunya ke Bojonegoro? Karena alasannya itu dekat sama keluarga, jadi ditangani di Rumah Sakit Bojonegoro, tapi tetap dipantau, diobservasi, terus dan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Bojonegoro dan Rumah Sakit Lapangan Indrapura untuk mengetahui perkembangannya. Jadi yang pasien Bojonegoro ini terkena varian baru karena
yang bersangkutan ini ada riwayat perjalanan yang diharuskan ke Madura. Kemudian pada saat perjalanan pulang ke Bojonegoro, pasien itu kena penyekatan di jembatan Suramadu. Setelah di swab antigen dan swab PCR itu hasilnya positif. Padahal pasien Bojonegoro ini sudah vaksinasi 2 kali. Nah, hal yang berbanding terbalik dengan 2 pasien varian virus corona baru Delta tersebut ya di India, itu 2 pasien itu asli Madura dan tidak mengikuti vaksin sama sekali. Jadi dia terkena virus corona varian baru tersebut. Demikian yang bisa saya laporkan. Febri, kemudian ini kan tadi Anda menyebutkan bahwa ketahuan adanya penularan COVID-19 varian baru ini ketika adanya penyekatan begitu. Kemudian sudahkah ada keterangan terkait dari mana sebenarnya pasien ini tertular varian baru COVID-19 dari India ini? Ya, jadi kalau untuk keterangan sih mereka itu cuma ini terjaring penyekatan di jembatan Suramadu, kemudian dilakukan swab antigen, ternyata hasilnya positif. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan swab PCR, terus hasilnya positif juga, seperti itu. Nah, kemudian mereka dilarikan ke rumah sakit, itu Rumah Sakit Lapan Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Hanya saja yang pasien 2 itu yang asli Madura itu masih dirawat, yang satunya juga masih dirawat di Bojonegoro, seperti itu. Jadi mereka cuma istilahnya memiliki mobilitas yang cukup banyak ya, karena mereka juga sering ke Madura, Surabaya, begitu juga yang satunya ke Bojonegoro, ke Madura. Cuma yang Bojonegoro ini sudah vaksin 2 kali, seperti itu. Baik, Febri, kemudian tentang presentasi penularan varian baru COVID-19 asal India ini di Madura seperti apa? Ya, baik. Jadi presentasi varian baru yang dari India ini menurut Dr. Fauka Arin Aulia, spesialis patologi klinik penanggung jawab Rumah Sakit Lapan Jayapura Surabaya, itu mengatakan presentasi penularan varian baru ini cepat sekali ya, mencapai 35 sampai 75%. Jadi penyebaran varian baru itu lebih cepat daripada jenis yang lama, yang sebelumnya. Jadi Dr. Fauka berharap perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap dipertahankan dan tidak abai, karena status pandemi juga belum dicabut. Kemudian yang satu lagi ini karena mereka ini kan orang Madura ya, karena maksud saya pasien-pasien klaster Madura itu kan mereka itu hasil dari terjaring penyekatan ya. Jadi mereka tentunya kondisi psikisnya sangat berbeda. Menurut konsultan media kejiwaan Rumah Sakit Lapan Jayapura, Dr. Kadek Ratna, itu mereka yang terkena penyekatan itu psikisnya berbeda sehingga mengaku stres setelah dinyatakan positif. Jadi karena stres, karena belum siap untuk isolasi dan tidak merasa sakit gitu. Banyak yang mengeluh jadi lebih emosi sehingga mempengaruhi imun mereka gitu. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi nakes Rumah Sakit Lapan Jayapura itu, karena penanganannya sangat berbeda dengan pasien umum mandiri ya. Kalau mandiri itu kan mereka datang langsung mengeluhkan gejala COVID, sementara yang mereka yang terkena penyekatan itu kan merasa tidak sakit dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, Febri, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tapi sebelumnya, saudara, tadi Febri juga sempat mewawancari pihak terkait adanya penularan varian baru COVID-19. Berikut liputannya untuk Anda. Baru 1 pindah ke Bojonegoro. Saya bilang semuanya berasal dari sini. Dan kita beritahu Bojonegoro untuk di RSUD Bojonegoro untuk ditangani dengan baik dan dibutuhkan isolasi dan monitoring yang ketat karena perubahan-perubahan yang mendadak yang kita tidak tahu. Kenapa kejadian-kejadian seperti di Kudus, di Bangkalan, tiba-tiba memang terjadi peningkatan jumlah terpapar, terjadi angka kematian yang tinggi, kan itu yang kita takutkan. Nah, dengan cara apa kita menurunkan ini? Adalah monitoring yang ketat, penanganan yang baik. Insya Allah semuanya menjadi lebih baik. Karena permintaan keluarga. Jadi keluarganya ada di Bojonegoro, dia memang bekerja di Bangkalan, ya sudah. Tapi kita saling mengingatkan ke mereka untuk bagaimana merawat pasien-pasien varian baru. Pengalaman kita kemarin dari Inggris maupun dari South Africa itu kita bisa menangani dan hasilnya baik. Sekarang setelah hari ke-10 pun pasien di sini sudah tidak ada keluhan.
dan sudah kondisinya sangat baik. Makanya tetap kita mengawasi, cuma kita isolasi sendiri dan teman-teman GP, dokter umumnya bisa melihat setiap saat, monitoring setiap saat untuk perubahan-perubahannya. Kita minta mereka, kita edukasi mereka, setiap ada keluhan disampaikan. Bisa langsung ke sini, oh saya ada keluhan sesak, saya ada, sehingga penanganannya baik. Banyak kasus-kasus yang nggak mau makan, kita pasang infus. 1-2 hari dipasang infus, dikasih oksigen dan obat-obatan, sembuh. Balik lagi ke ruangan. Itu yang terjadi. Kalau memang sudah menjelek sekali, sudah ditangani dengan baik, cara benar, tapi kondisi saturasi oksigennya menurun, ya sudah, berarti kita harus kirim ke sarana prasarana yang lebih baik ada di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.